chance-nya seseorang lari di Indonesia itu untuk kena heat stroke itu seberapa bahayanya, seberapa seringnya? Misal contoh orang-orang Seberapa biasa. seringnya? Iya. Seberapa seringnya? Sering. Dia bisa pingsan gitu. Dia bisa pingsan. Bahkan yang terakhir kali yang saya alami sendiri, ditanya namanya siapa, dia udah histeris megangin tangan saya. Tolong saya dok, tolong saya nggak mau begitu. mati. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan comment video ini. Please do. Kalian suka lari nggak? Saya sedang mencoba, cuma saya benar benci banget dengan lari. Dan ternyata tapi di Indonesia itu dok ya, bahwa banyak banget lagi mengikuti maraton, half marathon, dan lain sebagainya. So anyways, kita akan kita dig deep ya, banyak pertanyaan-pertanyaan tentang olahraga lari ini, baik itu maraton atau maraton, pokoknya kita tentang lari itu banyak hal pertanyaannya. Dan of course kita sudah pakarnya itu Dr. Monica. Beliau adalah spesialis kedokteran olahraga ya, jadi artinya memang fokusnya adalah mengerti seluk-beluk daripada hal-hal tentang olahraga. Dan dokternya ternyata juga pelari. Dok, berapa sering lari dok? Sejak kapan dok larinya? Saya pelari pandemi. Gara pandemik. Jadi Oke. karena pandemi nggak bisa olahraga yang lain, bosan ya, I just try to run. Sama kok, saya juga nggak suka lari. Tapi dikerjakan sampai sekarang. Iya. Buat saya pribadi lari itu pertama-tama saya merasa kayaknya kok nggak sampai terus. Terus kedua kayak sakit banget gitu di saya punya knee terutama di lutut gitu loh dok. Jadi saya merasa kayaknya kok kurang menarik gitu, kurang enjoy. Betul. Sama kok, saya sama juga. Ya? Terus apa dokter kalau itu tetap lari, kenapa? Karena lari itu kan cuma sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang sering lihat saya lari di manapun gitu ya, mostly ya mungkin kayak di GBK gitu, itu kalau ngeliat ada cewek yang lari sambil itu sebenarnya kayak the way saya mengungkapkan ekspresi saya yang kesal atau sebel, tapi nggak ada yang peduli kan sebenarnya karena cuma sendiri. Dikit terapi gitu, dikit-dikit ya. Itu terapi buat saya. Alright. Nah dokter perhatikan kan pas pandemi itu saya ingat banget sepedaan tuh sangat populer. Lari ada apa coba nggak seheboh sekarang? Saya lihat the past 1 year or 2 years benar jadi langsung meningkat sekali. Pertanyaan apakah dokter sebagai pelari juga ya? Kenapa sih tren tiba-tiba meningkat sekali di akhir-akhir ini dok? Karena kan kalau pelari itu sebenarnya dibilang murah ya nggak murah, tapi gampang kan dilakuinnya. Kalau ada sepatu ya udah tinggal lari keluar ke rumah, bisa lari di sekitaran rumah, gitu kan. Terus sedikit-sedikit kalau memang berusaha menyenangi ataupun tidak menyenangi, kayak kalau pakai baju lari yang bagus menyenangkan deh. Jadi mereka mulai coba mungkin dari pakai baju yang bagus, pakai equipment lain yang akhirnya bisa memicu semangat untuk terus berlari. Tapi adakah sosoknya saya nggak tahu ya dunia perlarian, apakah ada sosok tiba-tiba bikin jadi populer banget? So kalau dokter bilang tadi masalah sepatu atau baju, kan olahraga juga bisa demikian. Betul. Terus lari kan bukan satu sport yang kayak high rocks yang lumayan baru dan zaman berkala old days gitu kan. Jadi apakah ada seseorang atau sesuatu kok bisa memicu tiba-tiba jadi hype banget gitu dok? Sekarang lumayan banyak kok. Jadi ibaratnya kayak ya kalau kita ngomongnya selebriti ada lah yang sekarang mulai rutin lari gitu. Dan kalau saya pribadi ngelihatnya ada beberapa yang orang-orang biasa seperti saya tetap bekerja, tapi dia bisa tuh rutin lari gitu. Itu jadi kayak salah satu motivasi untuk bisa tetap hidup sehat. Gitu. Kan tujuannya sebenarnya berlari untuk hidup sehat gitu ya, bukan untuk saya mau race terus udah gitu akhirnya ikut race tanpa memperdulikan diri sendiri terus membahayakan nyawa gitu kan. Nah ngomong tentang membahayakan nyawa ya dok ya, bahwa kita tahu terakhir ini bulan Juni kalau nggak salah ya ada seorang orang anak masih muda ya. Umur berapa sih itu ya? 20-an tahun kalau nggak salah kan, 30. Iya, dia meninggal. Katanya di satu maraton di Jakarta katanya karena heat stroke. Saya nggak tahu benar apa nggak benar. Katanya heat stroke beneran ya. Oke dok, ini yang jadi pertanyaan. Dan ini bukan cuma kasus yang laki-laki ini loh dok. Saya baca di threads itu suka banyak banyak yang akhirnya nanya bahas dan banyak juga kesel-kesel kayaknya lu kalau nggak bisa nggak usah dipaksain harus finish dan lain sebagainya. Tolong ngotot dan lain sebagainya. Ada tuh kasus yang foto orang yang dia pakai itu loh, pakai kursi roda kayak gini-gini. Oke dok, pertama-tama kita tahu benefitnya lah, bisa kurus, bisa lose fat, jantung dan lain sebagainya. Apa sih bahaya daripada lari sebetulnya secara general di seluruh dunia itu betul bahaya lari apa? Resikonya. Jadi kalau ngomong bahaya lari,
sebenarnya semua olahraga pasti kan ada resikonya ya, resiko cedera, Sure. ya kan. Tapi kalau ngomong bahaya lari, terus akhirnya orang jadi mikir, gara-gara lari, terus udah gitu ada yang heat stroke, terus udah gitu jadi ada yang meninggal. Sebenarnya kan bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu. Jadi memang harus kita bisa mempersiapkan diri kita untuk mengikuti suatu ajang perlombaan atau menjalani olahraga tersebut dengan teratur. Itu yang kadang-kadang orang tidak peduli atau tidak tahu apakah saya punya kondisi yang memungkinkan saya atau bisa untuk melakukan olahraga ini. Oke. Karena mereka menganggap cuma lari ya Iya, lari iya, aja iya. gitu. Tapi pernah nggak sih diperiksa dulu sama dokter, oh ini bisa nih, kamu boleh kok lari, Oke. kamu boleh kok mau high rocks, kamu Oke. boleh kok mau tenis gitu. Itu yang nggak pernah tahu. Oke, jadi kalau misal contoh dokter kan soal spesialis KO. Jadi hal apa dokter akan cek untuk bisa merekomendasi bahwa lu boleh lari itu? Oke, awal-awal sebenarnya tuh kalau kita mau browsing gitu ya, ada 7 question Oke. namanya PARQ. Itu gunanya cuma buat screening awal aja. Jadi sebenarnya kalau orang-orang awam mau cek tuh bisa pertanyaannya tuh kayak pernah nggak mengalami nyeri dada pada saat istirahat? Jawabannya tuh cuma iya atau tidak. Jadi once ditulis oh ya saya pernah nyeri dada even lagi duduk aja, ya artinya jangan olahraga dulu. Oke. Periksa dulu ke dokter. Oke. Gitu. Pernah nggak sama dokter dikasih obat-obatan yang rutin diminum, obat jantung, obat darah tinggi. Kalau misalnya, oh ya saya sedang mengkonsumsi, ya jangan langsung lari. Oh juga nggak boleh? Nggak boleh, karena kita harus tahu dulu ini diminum rutin, dengan diminum obatnya rutin, tekanan darahnya turun atau enggak, kondisinya membaik atau enggak. Gitu. Kan ada beban latihan yang harus dikerjakan atau yang tidak boleh dilampaui. Oke. Gitu. Oke. Kemudian pernah ada cedera atau enggak, atau ngerasa nyeri lutut, even cuma kayak naik turun tangga, sholat gitu. Kalau emang ada, ya jangan olahraga dulu. Kalau misal contoh pakai knee brace, misal contoh saya punya lutut sakit pakai knee brace lari itu apakah boleh atau mendingan jangan dulu juga? Harus dicek dulu, karena Oke. kita nggak tahu seberapa parah kan, makanya pakai knee brace. Pasti Oke. kan karena nyeri dia pakai knee Iya, brace iya, kan. iya, iya. Oke. Alright. Terus Udah apa gitu, lagi? pertanyaan yang berikutnya, pernah nggak sih udah dicek ke dokter, terus dokter bilang, Bu, Pak, kalau nanti mau olahraga harus ada yang supervisi ya, either pakai PT, either oleh dokter atau fisioterapis. Nah itu memang akhirnya membuat orang itu, oh saya harus sadar diri. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya ada di beberapa race yang pernah saya lihat, itu memberikan dan suruh jawab dulu. Jadi mereka menjawab sebenarnya dengan sadar. Cuma kekurangannya biar saya nggak repot, saya jawab aja no. Iya. Gitu. Padahal ternyata pas datang atau pas saya jadi medical director, datang dengan sesak saya tanya, ini dari kapan? Udah lama. Kamu minum obat? Iya. Bukannya waktu itu disuruh isi? Iya, saya jawab aja enggak. Nah, berarti kan sebenarnya kesalahannya bukan kesalahannya adalah mestinya orang itu menjawab dengan benar supaya ini kan kondisi badan kamu. Iya. Jangan berbohong Iya. gitu. Jadi jangan dipaksa kalau memang masuk soal kadang-kadang gini orang contohnya setahu saya nggak gitu, saya bukan atlet lari, jadi saya nggak tahu dunia perlarian begitu banyaknya ya. Tapi setahu saya kayak contoh mereka tuh kalau mau register maraton yang beberapa itu kan harus kayak war ticket in the sense itu kan, kayak ada kuota dan lain sebagainya. Betul. Kadang-kadang orang udah bayar, dia mungkin mikir gue bilang aja no semua karena kok ini sayang uangnya, sayang experience dan lain sebagainya. Dok ya. Iya. Benar. Itu mereka kalau saya tanya sayang, iya tapi tahun depan masih ada, nyawanya nih cuma satu nih. Oke. Sebelum kasus ini dok, saya juga pernah ada dengar pribadi teman saya sama satu orang juga, mereka tuh 40 tahunan dan dua-duanya tuh laki-laki. Tipenya yang fit. If you look at dia punya body itu bukan yang kayak overweight, bukan yang kayak udah posture-nya. Pokoknya they're fit. Mereka well trained lah well trained, olahraganya rutin juga, olahraga apapun saja. Tapi udah 40 something atau bahkan early 50s ya dok ya. Terus tiba-tiba terjadi adalah mereka itu lari, jantung meninggal. Oke, tapi ternyata tidak pernah ada history jantung. Saya juga pernah baca katanya di laki-laki umur 45 tahun ke atas itu riskan bisa terjadi penyakit jantung pada orang yang sangat fit. Itu apa namanya ya dok itu ya? Biasanya karena kan bisa tanpa gejala ya. Mostly orang datang tuh karena mereka ini memang benar ya. Tapi maksudnya ya yang datang ke saya biasanya bukan biasanya. Puji Tuhan masih alhamdulillah hidup gitu, nggak kenapa-napa gitu. Tapi dari MCU baru ketahuan ini ada penyumbatan gitu. Dan sayangnya beberapa medical check up itu tuh cuma bisa lewat EKG. Yang kalau EKG itu kan hanya ngelihat kelistrikannya. Kadang-kadang kelihatannya normal-normal aja, tapi masih ada kompensasi dari bagian jantung yang lain bisa
membuat kelihatannya normal. Jadi memang pemeriksaan jantung itu kalau bisa memang harus ke dokter jantung. Oke. Jadi dokter jantungnya juga paham kalau ini adalah seorang pelari karena pasti gambarannya oh jantungnya lebih besar. Karena kan dia terlatih. Iya. Nah itu yang tidak cuma dari EKG, perlu dilihat di echo juga, lihat bentuk jantungnya masih normal atau enggak gitu. Jadi kelihatannya lately iya benar. Kelihatannya semua well trained, tapi ternyata oh udah ada penyumbatan. Nah itu penyumbatan nggak bisa kelihatan di EKG. Jadi dan kadang-kadang nggak ada gejala keluarnya juga ya, Betul, Dok ya? betul, Oke. tanpa gejala. I see. Makanya kalau memang usia udah di atas 40, anjurannya memang harus rutin MCO. Check-up-nya ya, Iya. every year ya. Oke, Dok. Alright, tapi sekarang balik lagi kasusnya masalah tadi yang maraton di Jakarta itu ada orang yang meninggal heat stroke. Ya. Kita tahu, Dok, summer di Jakarta itu benar-benar luar biasa, panasnya setengah mati. Betul. Pertama-tama, terus humid sekali, Betul. terus polusi. Ya. Oke, dokter gimana jadinya anjuran dokter pada orang-orang malah sekarang banyak maraton yang terjadi pas bulan-bulan ini. Betul, betul banget. Jadi kalau saya tuh ngelihatnya tetap aja saya bilang harusnya untuk ikut suatu event lari, apalagi maraton, apalagi di Indonesia. Kalau saya spesifik ngomong di Indonesia ya, negara kita kayaknya nggak pernah nggak panas. Even summer tetap panas gitu kan. Nah terus mempersiapkan maratonnya jangan hitungan cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, harus lebih dari 6 bulan kalau memang belum pernah menggunakan coach anjurannya saya gitu kan. Terus sudah gitu ada yang namanya aklimatisasi. Jadi kalau misalnya udah tahu di Jakarta teramat sangat panas, ya mulai lari jangan cuma subuh. Emang kita startnya subuh, tapi kan pasti ada kayak COT-nya kan, Apa cut itu off COT? time-nya. Oh, Jadi oke. mereka bisa lari 42 kilo selama let's say waktu pas terakhir saya lari Berlin itu 6 jam 15 menit. Jadi bayangkan kalau kamu larinya cuma bisa 6 jam gitu ya, mendekati waktu COT-nya. Kalau kamu lari jam 4 pagi, kelarnya jam 10. Ya kamu harus latihannya di antara jam 8 sampai jam 10 itu di Jakarta bagaimana. Jadi udah beradaptasi kan dengan cuaca panasnya Jakarta. Oke. Gitu, jangan latihannya jam 4, Iya, terus iya, jam iya. 4, terus Tiba-tiba tiba-tiba hari-hanya ya. hari-hanya kamu ini panas banget ya, sebelumnya nggak pernah latihan. Jadi jangan menguji tubuh kamu saat race. Justru latihan sebelum kamu race gitu. Tapi dengan polusi, yang saya concern itu polusinya. Betul. Karena itu kan tadi dokter bilang dapat 6 jam ya? 6 jam. 6 jam terpapar dengan polusi kayak begitu. Gimana, Dok? Kalau di Indonesia agak sulit ya ngomong polusi. Tapi ada bahayanya dong, Dok? Pasti Oke. ada. Tapi kalau polusi menurut saya itu udah nggak bisa diapa-apain kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di event lari itu ada yang namanya WBGT, WBGT. Jadi wet bulb globe temperature. Itu tujuannya sebenarnya bukan cuma ngeliat suhu. Dia lihat suhu, dia lihat anginnya, dia lihat temperaturnya sama humidity-nya. Jadi memang kalau misalnya bukan pakai suhu yang biasa-biasa, once itu kelihatan suhunya di atas 30 derajat, itu harusnya race-nya diberhentikan. Mau jam berapapun itu. Oh, jadi dari organizer harus berhentiin. Betul. 30 derajat doang? Iya. Loh, tapi- Jakarta kan lebih dari 30. Nah, Jakarta tuh lebih, tapi itu aja kita harus lihat humidity-nya gimana. Oke, what is the humidity Nah, level? kalau misalnya udah alatnya bunyi terus itu WBGT-nya bunyi terus itu adalah kita sebagai medical director bisa ngomong ke race directornya, ini alatnya udah bunyi terus. Ini saran saya diberhentikan gitu. Jadi race director juga memiliki wewenang untuk memberhentikan. Karena itu udah bahaya buat pelarinya. Udah heat stroke tuh udah pasti banyak yang kejadian kalau kayak gitu. But okay, this is interesting. Jadi dokter bisa coba dokter sebagai medical directornya, dokter cuma bisa saranin loh, nggak bisa menyetop race-nya. Betul, tapi interestingnya ada satu event cukup besar yang akhirnya waktu itu diberhentikan dengan pelari yang segitu banyak karena mereka nggak mau membahayakan nyawa pelarinya. Itu di mana? Boleh tahu Di nggak? Indonesia, Kotanya. Kotanya di Jogja waktu itu. Oh, oke. Maksudnya jadi artinya tidak suasananya tidak baik atau something? Iya, benar-benar panas, Benar panas, jadi akhirnya race berhenti, diberhentikan. diberhentikan total. Kalau kayak Padahal masih jauh tuh, cut off time-nya masih jauh. Kalau bisa diberhentikan kayak begitu, artinya diulang lagi atau bagaimana, Dok? Oh enggak, Jadi udah Udah. mubazir. ya Sebagai orang yang pelari ikutan kayak begitu, sudah ada itu apa terms and condition-nya bahwa kalau memang harusnya itu. ada, Oh, oke. harusnya ada. Oke, pertanyaan saya adalah dokter pernah nggak tahu atau mengalami sendiri pribadi kasus di mana medical doctor udah bilang ini bahaya harus di stop, tapi karena dokter bilang sudah banyak orang udah hampir dengan
apa kena ke finalnya, sayang nanti orang marah takutnya jadi nggak di stop. Sejauh ini belum sih, Nggak pernah dengar hal demikian juga. nggak pernah. Karena hampir selalu itu kan bagian dari event organizer-nya buat nge-cover. Tapi yang waktu itu memang diberhentikan karena memang at that moment saya ada di situ, saya lari. Bukan yang 42 kilo, tapi memang panasnya minta ampun. Terus di Akhirnya stop, diberhentiin. dokter langsung dialihin lalat dan Iya. langsung ada pengumuman stop semua kayak begitu. Stop. Jadi diberhentiin. Even marshal-nya bilang stop, diberhentiin. Oh, wow, oke. Gitu. Jadi penting banget ya medical director-nya seseorang yang harus benar-benar make sure Betul. sesuai dengan medis medis punya requirement ya. Betul. Oke. Dan memang kan ada standarnya dari World Athletic-nya juga. Jadi memang kita harus tahu peraturannya bagaimana, kita bisa menganjurkan ke race director-nya juga. Makanya komunikasinya kan juga harus bagus gitu. Oke. Tapi again, medical director tidak ada hak, tidak ada wewenang, untuk menyetopnya. Cuma bisa Betul. memberikan rekomendasi. Yes. Yang bisa stop adalah betulnya race Race. organizer-nya. Betul. Pasnya kasus meninggal setelah selesai race ya dia? Atau pas lagi tengah-tengah? Masih di tengah-tengah setahu saya. Nah, kenapa kan di stop kalau kayak begitu kasusnya, Dok? Tapi waktu itu udah sempat dievakuasi. Tapi nggak sih kenapa kan dia tahunnya kena jatuh heat stroke. Dan setahu saya pas hari itu katanya banyak banget organizer bilang sudah nambahkan jumlah medical Betul. professionals-nya. Tapi katanya mereka tuh nggak menyakupi karena at one time tuh semua kepake, Iya, semua betul. ke-utilize semua. Betul. Jadi why that race was not stop ya, Dok? Ini diposting gak nih? Maksudnya I'm just wondering, misalnya if in that case, saya mesti doctors bilang, wah ini heat stroke tuh banyak banget yang muncul, mungkin heat stroke mestinya shouldn't it be stop, maksud saya itu poin saya. Nah, yang nggak dapet terinfonya itu WBGT-nya berapa? Jadi kita nggak tahu sampai hari ini begitu berapa kasus Ya, itu. betul. Kalau misalnya itu ketahuan, apakah memang seharusnya sudah berhenti? Ya, memang seharusnya mungkin dihentikan race-nya. Oke. PBGT setiap orang mau organize marathon kayak begini, Dok. Harusnya Apakah punya. di-govern dari international punya body of marathon or something like World that? Athletic mereka menganjurkan. Jadi ada misalnya Harus ada. Oke, misalnya saya dokter nih ya, dokter pribadi, perusahaan dokter misalnya contoh mau bikin satu maraton. Jadi harus apply dulu ke itu tadi World Athletics. World Athletics harus. Dan Jadi di harus Indonesia tuh approve. ada PASI sebenarnya, ada Persatuan Atletik. Oke. Itu ada. Itu mereka approve. Mereka harus approve mereka kan? harus approve. Oke, jadi artinya mereka approve, make sure that ada medical director-nya, race-nya Betul. semua oke, dan Ya. lain dan sebagainya. Ya. Oke, misalnya tadi kayak dokter bilang ada kasus yang kayak begini, yang tiba-tiba mestinya di stop kok terus jalan begini, kayak WBGT nggak muncul dan lain sebagainya, bisa dikasih sanksi nggak sih, Dok? Sebenarnya bisa, tapi sebenarnya coba saya meluruskan ya. Ini mungkin bukan yang nggak ada WBGT-nya. WBGT-nya ada, tapi sekali lagi karena itu part of the event yang under salah satu organisasi, jadi berita itu nggak keluar, Oke. nggak sampai ke publik. Oke, tapi mestinya Tapi ada mereka lah. mestinya ada. Dan mereka ada medical director juga Betul. ya. Alright. Berapa sering sih, Dok, frekuensi chance-nya seseorang lari di Indonesia itu untuk kena heat stroke itu seberapa bahayanya, seberapa sering ya, misal contoh orang-orang Seberapa biasa. seberapa seringnya? Sering. Sering. Saya jadi medical director beberapa kali, heat stroke paling nggak ada satu. Oke, gitu. Pasti ada satu. Apa gejalanya sebelum terjadi sampai parah gitu loh? Nah, Can we jadi know gitu? bisa, Jaga-jaga. mestinya bisa. Oke, Nah, apa? masalahnya kalau orang awam kadang-kadang ngerasa ini masih nggak apa-apa gitu. Jadi awalnya itu kita membaginya jadi dari heat cramp dulu. Apa? Heat cramp. Jadi kram aja. Oh, oke. Kram itu Kramnya di sebenarnya bagian mana? kalau masih yang awal pasti cuma satu sisi, antara cuma di betis aja atau mungkin di perut aja Oke. gitu. Terus udah gitu kalau udah sampai kram, kita tuh sebagai pelari udah tahu ini mestinya nggak ada kram. Really? Kalau udah kram tuh berarti udah either dehidrasi, kekurangan minuman, atau kurang elektrolit, atau terlalu capek ototnya. Ya, terlalu capek kan bisa, berarti bukan heat stroke dong. Bukan, makanya masih awal kan Oke, kita oke. nyebutnya. Abis gitu begitu dia udah bisa ditangani, misalnya kalau misalnya dia kram, dia bisa stretching, dia coba dengan minum, terus udah gitu coba dengan elektrolit, kramnya hilang, aman dong. Oke. Lanjut aja lari. Alright. Tapi kalau kramnya udah di beberapa sisi, di perut iya, di betis iya, terus udah gitu karena ngayunin tangan ini ya udah mulai kayak kok nggak enak, nggak nyaman gitu. Nah itu kita nyebutnya udah heat cramp. Udah beberapa. Heat cramp. Oke. Udah beberapa lokasi gitu. Terus apa lagi, Dok? Kalau misal diabaikan terus, nanti aja di berikutnya ada tenda medis gitu kan. Nah, keringetnya makin banyak. Terus begitu mulai ngerasa aus. Kalau seharusnya kan setiap
water hydration Station, itu tuh water station tuh per 2,5 kilo. Oke. Ya, jadi kalau misalnya setiap 2,5 kilo harusnya orang minum aja, mau 1 teguk, 2 teguk Oke. gitu kan. Karena kan pasti keringetan. Oke. Gitu. Kalau misalnya ngerasa saya baik-baik saja dilewatin. Yang berikutnya baru mungkin minum gitu. Tapi atau mungkin ngerasa terus dilewatin terus-menerus, keringatnya keluar terus, habis itu masuknya ke yang heat exhaustion. Gitu. Oke. Keringatnya udah mulai banyak, jantungnya udah mulai duk 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 duk. Nah, terus udah gitu ditambah yang tadi keramnya udah mulai di beberapa. Jatuh ke kondisi yang sangat tidak tertolong itu yang ke heat stroke. Saya dapat heat stroke itu biasanya penurunan kesadaran udah. Oh, dia bisa pingsan gitu. Dia bisa pingsan. Bahkan yang terakhir kali itu histeris. Jadi ditanya, pasti kan kalau jatuh kita akan tanya, Pak, Bu, namanya siapa gitu. Hal simpel kita bisa baca namanya kok di bibnya. Ya, biar dia Tapi ngerti. biar dia ngeh ini sadar atau enggak. Iya. Pak, Bu, ayo namanya siapa? Kalau misalnya dia bisa jawab, kita masih cukup tenang gitu kan. Tapi yang saya alami sendiri, ditanya namanya siapa, dia udah histeris megangin tangan saya. Tolong saya dok, tolong saya nggak mau begitu. mati gitu. Itu kan ngeri banget ya. Iya. Gitu Oh, dia kan. kayak begitu. Oke gitu. Nah terus kita coba ukur suhu tubuhnya, itu biasanya kalau udah masuk ke kondisi heat stroke di atas 40. Oh, wow. That's pretty. Kalau misalnya udah 38, 39 itu saya langsung kayak, wah ini udah nih langsung kasih es di semua lipatan-lipatannya. Biar menurunkan Betul. itu Pak, suhunya. Suhunya. Oke. Betul, kalau udah sampai di 40 lebih, 40 derajat lebih, keringatnya kadang-kadang bahkan udah nggak ada. Oh. Kayak gitu, itu udah masuk ke heat stroke tuh. Dia udah mulai ngaco, udah mulai kita nyebutnya delirium, Oke. penurunan kesadaran. Gitu, itu kondisi yang kalau dari anjurannya World Athletic udah nggak bisa bahkan pakai es. Mereka nganjurannya cemplungin ke Es dalam. plus gitu. Wait, seberapa fatal sebetulnya heat stroke ini ya dok ya? Kalau udah ada level tadi dokter bilang. Cukup parah ya, pasien yang pernah saya dapat itu dirawat, dibawa ke rumah sakit, begitu dipasang kateter, isi urinnya tuh merah, berdarah. Berdarah? Kenapa bisa sampai berdarah? Karena otot-ototnya tuh udah sampai, kita nyebutnya kalau bahasa awam tuh pecah, rhabdomyolysis. Sampai keluar di ginjal tuh udah bentuknya merah gitu. Dan itu kalau udah kondisi seperti itu pasti akan dirawat di ICU, diobservasi. Dan itu apakah long lasting ya dok, efeknya nanti setelah dia kena heat stroke? Enggak sih sebenarnya, Masih masih bisa bisa recover balik. ya? Kalau umurnya cukup muda masih bisa kok cepet recovernya ya. Tapi memang yang bikin deg-degan itu karena kan observasi tidak akan mungkin 1 hari. Iya. Bisa 3 hari, 4 hari gitu. Jadi jangan dianggap enteng kalau tadi sudah mengalami beberapa gejala-gejala tersebut. Betul, kalau udah mulai ngerasa haus aja, yang seharusnya minumnya tuh kan cukup rutin ya, hidrasinya cukup rutin. Kalau udah mulai ngerasa haus, itu sebenarnya udah tanda tuh kita buat tahu, oh ini kurang nih cairannya, harusnya minum gitu. Makanya beberapa race besar, water station ada, terus dikasih spons juga buat disiram ke kepala, kayak gitu kan. Tujuannya ya biar badannya tuh nggak sampai terlalu panas gitu. Saya pertanyaan pribadi dok ya, karena saya tuh teman saya suka merasa aneh, karena saya tuh nggak suka minum. Lagi olahraga, mereka break, mereka minum, saya masih terus aja main aja nggak stop gitu, karena saya nggak merasa haus. Tadi kan dokter bilang kadang-kadang kita mungkin nggak menyadar kita haus, tapi kita nggak minum. Apakah itu bahaya atau paksa aja minum kalau misalnya olahraga gitu? Iya, paksa aja minum. Walaupun nggak merasa haus. Iya. Saya sama kok sebelumnya kayak gitu. Kayak saya bener bisa kayak main tenis. Mereka minum saya tetap aja main terus gitu. Tapi jadi paksain aja kan badan kita nggak menyadari kita haus. Betul. Jeleknya di Indonesia itu keringatnya kita banyak, humidity-nya cukup tinggi. Jadi tuh ibaratnya kayak tubuhnya keringetan tapi nggak nguap keringetnya. Itu yang bikin akhirnya tuh panasnya tetap aja dalam badan tapi tetap keluar keringetnya gitu. Makanya yang bahaya dari lari di Indonesia itu ya karena humidity-nya sangat-sangat tinggi. Oke, alright. Apakah ada grup orang-orang tertentu di luar tadi dokter bilang misal contoh harus check up dan lain sebagainya, tapi secara general yang dokter bilang kayaknya mendingan lebih riskan lah terkena heat stroke, apakah itu suatu lansia kah atau mungkin orang berat badannya kelebihan, ada nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak kok. Tapi memang kalau menurut saya mengingat kita adalah orang-orang awam yang hanya bekerja dan sebenarnya berlari, sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari kebugaran gitu ya. Ya anjuran saya sih menyadari diri sendiri. Kalau memang latihannya untuk kebugaran ya
buat kebugaran aja. Race itu setiap tahun akan ada terus gitu. Tapi susah dok, Indonesia tuh tipenya sangat FOMO sekali dan ambi. Ambi banget. Ada orang saya buat teman baik tapi saya lihat dia punya Instagram, dia udah putus kakinya tapi masih nggak sadar gitu, sampai parah banget begitu loh. Saya kayak begitu ambinya gimana kayak gitu dok? Iya, saya suka kalau saya suka iseng gitu kan kalau ke pasien gitu kan. Ini lari kenceng-kenceng mau apa sih? Medali kita sama loh. Dapatnya medali kan. Finisher itu ya. Iya, finishernya sama nih kecuali Lo nomor 1 pasti kan. iya, maksudnya kecuali kamu nomor 1 ya. Ya. Just run, it's okay gitu. Tapi kalau enggak medali kita sama Ya kok. kenapa? Saya kalau kan pelari, coba kasih tau enggak apa loh, psikologi kalau behind saya it? selalu begini, kalau orang lain bisa orang lain aja. Kalau saya gitu, bener. Terakhir kali saya lari itu COT-nya 5 jam. Ya saya lari half marathon. Kayak baru like a month ago itu saya finish 4 jam 55 menit. Which is good. Iya. Nah, terus? Nah maksudnya saya kayak nggak apa-apa kok, toh sama yang finishnya 2 jam juga sama medali. Jadi kalau cut off itu artinya harus selesai sebelum itu. Betul. Kalau selesai setelah itu gimana? Nggak dapat medali. Oh, dapat medali. Iya. Oh, medali Ya itu kan kalau harus. ibu juga kayak medali aja gitu. Mukanya gitu sih. Saya agak amim mau olahraga, jujur. Oke. Oke, Dok. Kalau contohnya kita kan kadang lagi lari kan bareng sama orang lain. Kalau kita merasa loh teman kita kayaknya udah yang tadi dokter bilang signs of like heat stroke atau heat cramps dan lain sebagainya. Pertolongan pertama nih, apa sebagai teman kita bisa kerjakan kalau tidak ada medis sekitar kita? Oke, pertama sebenarnya kalau misalnya yang paling pertama begitu sebelah kita jatuh, kita cek dulu dia sadar atau enggak. Sadar atau enggak? Iya, panggil Pak, Bu, Mas, Mbak. Perlu bangunin atau enggak Nggak sih? usah, tidur aja, it's Posisi okay. itu aja, Tidur terus aja, it's bangunin, okay. bangunin. Mas, Mbak, namanya siapa Mbak? Mas, kalau Oke. dia masih sadar, it's okay. Begitu kita pegang aja kita bisa tahu ini panas banget atau enggak. Oke. Kalau panas sekali? Kalau panas banget, udah kita langsung bisa teriak siapapun gitu, minta tolong air ataupun bahkan biasanya kalau saya lari tuh saya bawa minuman kan, kasih aja. kasih aja. Kalau dia sadar, it's okay. Minum dulu ya Mas. Kalau dia nggak sadar kita Kalau apa? dia nggak sadar, sebenarnya tuh kita bisa bantu. Kita coba buat ngangkat dulu kakinya. Jadi Angkat kakinya kaki. tuh kita angkat lebih tinggi dari jantung. apa? Karena kalau misalnya dia ternyata nggak sadar karena memang kolaps kita nyebutnya, dengan kita ngangkat kakinya lebih tinggi, seharusnya tuh darahnya akan kembali ke jantung dan itu sebenarnya bisa ngembaliin sedikit Oke, kesadarannya. jadi pertama-tama kita sadarkan dia dulu. Betul. Kalau dia nggak sadar, angkat kakinya tadi dokter Betul, bilang. Oke. betul. Kalau Terus, misalnya dia nggak sadar, udah kita langsung coba buat belajar CPR itu loh. oke. Mestinya Itu sebenarnya. bahaya banget dok kayak begitu. Nah, Wah. makanya seharusnya ada buat awam tuh ada yang namanya buat CPR bantuan hidup dasar BHD itu tuh semua orang wajib bisa. Oke. Sambil teriak minta tolong. Iya. Medis ini ada yang pingsan gitu. Iya. Terus dokter bilang sesuatu dia sadar, tapi masih kayak linglung-linglung gitu, cepetan dikasih minum air dulu aja. Iya, yang penting dia sadar ya. Karena Iya, kalau dia nggak sadar kita kasih minum takutnya Keselak. malah keselak masuk Oke. ke paru-paru. Oke, alright. Jadi that's what maksudnya itu kita bisa kerjakan at least kan lari banyak orang itu jadi bisa saling Iya, melihat bisa dan tahu, gini. Dan mungkin tadi dokter bilang ya ngajurin teman kamu untuk setiap water station harus minum aja. Iya. Even jasa teguh pokoknya minum Betul. aja. Betul. Oke. Kayak saya lari tuh pasti setiap water station saya ambil 3. Tapi dokter nggak ada teman kalau lari gitu atau sendiri aja solo? Kalau ikut Sendiri. maraton Saya atau ikut isi. race? Saya bukan pelari ambil. Tapi saya kan kadang-kadang mungkin takut ada apa-apa atau gimana Enggak. gitu-gitu. Kalau Nggak ada ajudan dong? Nggak ada ajudan? Ajudan. Nggak perlu itu ajudan, saya juga kayak ini apa lah. Tapi benar-benar maksudnya kalau if you run alone, it means you have to prepare yourself gitu kan. Oke. Lagian mendingan bayar buat melatih diri sendiri bukan daripada buat ngebayar orang lain ngejagain kita. Oh nggak sama teman atau gimana komunitas Jarang, gitu-gitu? jarang. Oke. Jarang, kalau saya jarang. Jadi benar-benar literally kalau misalnya lari ke water station, saya tuh bisa sambil minum, saya sambil ngeliatin orang lain, bengong-bengong, I'm okay, baru lari lagi. Oh oke. Kalau saya kayak gitu. Iya. Kayaknya orang jarang yang duduk-duduk gitu lihat-lihat orang loh dok. Iya. Kalau saya orang emang tidak ada yang kayak gitu. ambil, saya nggak ambil. Apakah perlu misal contoh lagi lari yang race kayak begini perlu bawa your own ice pack kah atau apa gimana enggak ya? Berat-beratin ya, biasa orang berat Tapi ya. kalau saya benar-benar bawa Air. air. Saya bawa air buat saya sendiri. Kalau misalnya water station yang benar-benar air mineral, it's okay lah, nanti pasti di 2,5 berikutnya ada gitu kan. Tapi kayak gel atau elektrolit itu semua pasti saya bawa sendiri. Oke. Dan apakah air misal kayak begitu mending air langsung dingin atau air room biasa, temperature it's okay. aja? Nggak usah air dingin. nggak Malah air dingin is it good or not?
Bagus-bagus aja. Bagus juga aja, Heeh, karena heeh. menurunkan suhu Iya, iya. badan kita. Oke. Jadi in general dok, setelah kasus ini dan lain sebagainya dengan negara kita hawanya demikian, at the end of the day, dokter masih akan menyarankan orang lari atau tidak lari? Lari, Lari. tetap boleh berlari. Cuma yang selalu saya bilang, persiapkan dirinya dengan baik. Oke. Itu yang menurut saya sekarang ini banyak banget pelari yang baru berlari, tapi ngeliatin orang lain yang mungkin sudah sering berlari, terus langsung ikut, saya mau ikut daftar yang ini. Gitu. Maksudnya ini karena pengalaman dari praktek sehari-hari gitu. Iya, Saya iya. lihat, oh mau ikutan apa, full marathon. Oh sebelumnya udah ikutan half marathon? Belum. Wow. Ini full marathon yang pertama. Iya, wow, kamu hebat sekali gitu. Maksudnya sejujurnya saya bilang kayak hebat banget loh. Saya aja nggak berani punya nyali buat lari di Indonesia gitu. Tapi kalau mempersiapkan diri dengan baik, latihannya cukup rutin, terus bisa aklimatisasi, recovery-nya cukup, makannya bagus, ya nggak apa-apa juga. Oke. Ya, saya perhatikan anu segini deh. Soalnya saya sama dokter, saya merasa dokter misalnya umur dokter juga tua daripada saya. Kayaknya badannya dia lebih nggak se-fit saya. Jadi kalau dia bisa saya bisa. Ada feeling kayak Iya. begitu. Padahal actually nggak necessary dari seperti luaran itu. bentuknya itu kan. Oke. Terus pertanyaan saya terakhir dok. Kan kita ngomong tadi prosesnya sebelum lari harus bagaimana, pas lari kalau ada apa-apa harus bagaimana. Sesudah lari, apa yang harus kita kerja sebagai runner untuk make sure badannya ya tetap kejaga gitu. Jangan lari kan after you done, I'm sure pasti ada post whatever right recovery-nya kan. Iya. Kalau udah selesai lari, kalau saya tidur aja. Maksudnya nggak perlu itu nggak perlu stretch, nggak perlu apa. Nggak, kalau selesai lari ya kalau setelah selesai lari langsung ya stretching gitu. Tapi dari jurnal medis pun yang terbaik adalah tidur. Rest. Recovery dah. Kalau abis gitu besokannya masih ada yang lari ya udah biarin aja, masa bodoh, saya recovery aja gitu, tidur. Berapa lama menurut jurnal tadi atau dokter punya opinion harus misalnya orang selesai lari maraton harus berapa lama untuk bisa lari maraton lagi? Ada recovery periodnya nggak sih dok? Sebenarnya Kira-kira kalau 1 minggu tuh sebenarnya nggak lari udah. 1 minggu nggak lari 2 jam Nggak lari. mendingan. Oke. 1 Itu untuk minggu menjaga nggak apa lari. dok? Recovery Jadi mananya? recovery ototnya bisa Otot. kembali sempurna, tapi tetap aja kan proteinnya dipenuhi lagi. Oke. Terus udah gitu kalau mau dibantu dengan massage boleh gitu. Prepare buat race yang berikutnya ya udah yang berikutnya 3 bulan atau 6 bulan lagi aja. Oke. Itu kalau atlet bisa ya dia atlet, kita bukan. Iya benar. Beda conditioningnya ya. Betul. Oke. Kalau kayak kita kan, kalau saya sebutnya ABCD, atlet bukan capek doang. Ya udah kita biasa aja. Iya, nggak usah ambi gitu ya. Iya, nggak usah ambi. Oke, thank you so much ya dok ya untuk penjelasan hari ini dan of course teman-teman kalau lari ingat advice pada dokter Monica hari ini. Oke, thank you guys, thank you so much ya dok Thank ya. you. Hati-hati kalau lari juga dok ya. Oh iya, sama-sama. Saya nggak lari.